Astris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 771. Seseorang seperti ini menyerupai antagonis standar yang digambarkan dalam novel. Namun, dia adalah pemenang dalam kehidupan nyata. Senang bertemu denganmu, Tuan Todd. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Jasper tersenyum dan mengulurkan tangannya. Sekarang giliran Todd yang terkejut. Oh, dia bertanya. Jamison, yang berdiri di samping mereka, memiliki ekspresi penasaran di wajahnya juga. Aku sangat menikmati menonton film. Aku ingat ada film yang dibuat di hotel keluargamu, dan kau juga menjadi cameo di dalamnya, kata Jasper. Ini adalah cuplikan kecil yang tidak banyak orang ketahui bahkan di tahun-tahun mendatang. Namun, itu adalah sesuatu yang benar-benar ada. Todd tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan Lynn, tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Namun, kau benar. Aku memang memiliki peran cameo, tetapi aku tidak menyangka kau menyadarinya. Aku benar-benar jeli terhadap detail, kata Jasper bercanda sambil mengangkat bahu. Kemunculan Todd menyebabkan emosi rumit muncul dalam diri Jasper. Bagaimanapun, Todd dianggap sebagai salah satu tokoh paling menonjol yang pernah ditemui Jasper setelah reinkarnasinya. Di masa depan, dia akan menjadi seseorang yang memiliki kemampuan untuk secara langsung mempengaruhi situasi global. Meski demikian, Jasper tidak terlalu mengindahkan hal ini. Pada akhirnya, masa depan Todd tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, yang paling bisa dia lakukan saat ini adalah menggunakan kesempatan ini untuk berkenalan dengannya dan meninggalkan kesan yang baik padanya. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Jasper tidak berniat berpartisipasi dalam arena politik masa depan Amerika Serikat. Seseorang bisa tenggelam jika mereka berjalan ke perairan yang dalam. Sebagai salah satu pengembang real estate top di Amerika Serikat, percakapan Todd dengan Jasper menarik perhatian hampir semua tamu Amerika. Tuan Lynn, aku juga mendengar tentang apa yang telah kau alami. Aku pikir Sena adalah peluang investasi yang bagus, kata Todd. Jasper tersenyum dan menjawab, tentu saja. Sena adalah perusahaan internet domestik pertama dari Summerlin yang terdaftar di Nasdaq setelah gelembung internet pecah. Kinerja akan sangat mempengaruhi kepercayaan dari perusahaan internet domestik lainnya di Summerlin juga. Kau harus tahu bahwa Summerlin telah direformasi dan dibuka, oleh karena itu kebangkitannya hanya masalah waktu. Mengingat hal ini, aku dapat dengan yakin mengatakan bahwa Sena memiliki potensi besar, baik secara subjektif maupun objektif. Sejauh menyangkut Sena, ini adalah perusahaan internet pertama yang benar-benar mencapai profitabilitas daripada harus bertahan hidup melalui suntikan modal dari investor. Tidak hanya memiliki portal situs web peringkat teratas Summerlin saat ini, tetapi juga mengoperasikan game online terbesar kedua di dunia. Untuk perusahaan seperti itu, aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara apapun yang akan membuat kerugian. Banyak orang menunjukkan ekspresi kontemplatif setelah mendengarkan apa yang dikatakan Jasper. Todd tersenyum dan berkata, aku percaya visimu. Jamison, apakah Sena memiliki saham Praipo yang tersedia untuk dibeli? Maafkan aku, Tuan Todd. Saham Praipo semuanya telah dibeli ketika Tuan Lynn kembali ke Summerlin, kata Jamison dengan nada muram. Ekspresi semua orang segera berubah. Tidak peduli seberapa bagus suatu perusahaan atau seberapa menguntungkannya bagi publik, kecil kemungkinan sahamnya memiliki permintaan yang begitu besar sebelum IPO. Bagaimanapun, ini adalah bentuk investasi yang tidak berbeda dengan perjudian. Namun, sejak lama, Sena berhasil menjual kuota Praipo mereka. Permintaan untuk bagiannya tampaknya jauh melebihi pasokannya. Melihat tatapan menyesal dalam tatapan Todd, Jasper terkekeh dan memberikan saran tanpa berpikir dua kali. Bab 772. Jika kau benar-benar tertarik untuk membeli saham tersebut, aku dapat memberikan alokasi khusus sebelum IPO sebesar $10 juta AS,
Tuan Todd, katanya. Bagi Jasper, ini setara dengan mengirim uang langsung ke depan pintu Todd. Namun, jika dia berhasil memenangkan hati Todd hanya dengan jumlah 10 juta dolar AS, itu akan sangat menguntungkannya. Bagus sekali, kata Todd. Tatapannya menghangat saat dia menatap Jasper dan menjawab, aku pasti akan berada di sana pada hari pendaftaran Sena. Mari kita bersulang untuk suksesnya daftar publik Sena besok. Jamison pandai menciptakan suasana perayaan. Dengan kata lain, dia sangat sadar tentang beberapa norma sosial kelas atas di Amerika Serikat. Oleh karena itu, semua perilaku dan tindakannya ditujukan untuk menyenangkan orang-orang di dalam lingkaran ini. Semua orang segera membalas isyarat dan petunjuknya. Lagi pula, dengan rekam jejak Jasper yang solid dan favoritisme Todd, kebanyakan dari mereka sekarang ingin mendapatkan sebagian dari alokasi Praipo Sena. Jasper juga tidak pelit soal ini. Dia dengan murah hati mengalokasikan 10 juta dolar AS lagi untuk setiap orang yang hadir di perjamuan itu. 10 juta dolar AS bukanlah jumlah uang yang kecil bagi Jasper, tetapi dia tidak perlu khawatir tentang mendapatkan uang ketika dia berada di Wall Street. Ini adalah investasi penting untuk menjalin hubungan yang lebih bersahabat. Meskipun kuota total 10 juta dolar AS tidak terdengar banyak, semua orang tahu bahwa harga saham akan melonjak begitu Sena terdaftar. Jika mereka menginvestasikan total 1 juta dolar AS sekarang, kemungkinan akan segera meningkat menjadi 5 atau bahkan 8 juta dolar AS tidak lama kemudian. Tidak ada yang akan menolak kesempatan untuk mendapatkan uang dengan mudah. Para elit Wall Street ini, yang merupakan rekan dekat dari Colossal Investments, menunjukkan kekaguman yang tinggi pada Jasper karena caranya yang bijaksana dalam menangani berbagai hal. Perjamuan kemudian secara resmi dimulai, di mana setiap orang mencari kesempatan untuk berbicara dengan Jasper. Selama seluruh proses, Jasper menerima banyak kartu nama. Investasi 10 juta dolar AS-nya sudah mulai menunjukkan kemanjurannya hampir seketika. Sementara itu, Jack dan yang lainnya mulai berbaur juga. Mereka mulai bersulang dengan para elit dari Wall Street. Meskipun para elit ini tidak memiliki banyak kekuatan individu sendiri, efek luas yang dibawa oleh kebaikan mereka terhadap Sena sudah jelas. Jack dan yang lainnya sangat senang berkenalan dengan para elit ini. Selain itu, Jack pernah menjadi manajer profesional bergengsi dari Veresov. Dia tidak akan keluar dari tempatnya pada saat seperti ini. Selain elit Wall Street yang diundang ke perjamuan ini, beberapa pemimpin senior dari Colossal Investments juga menghadiri acara tersebut. Wakil presiden dan 2 direktur berada di perjamuan sekarang. Itu adalah peristiwa yang skalanya cukup besar. Semua orang memperlakukan Jasper dengan keramahan dan kebaikan tingkat tinggi kecuali satu orang, William. Berdiri di sudut, William menyaksikan Jasper dengan terampil menerobos kerumunan dengan tatapan berat. Dia memiliki ekspresi kaku di wajahnya karena kecemburuannya yang luar biasa. Awalnya, dia berniat mempermalukan Jasper. Dia bahkan telah membuat perjanjian dengan beberapa elit yang dekat dengannya, dan mereka telah merencanakan untuk mempermalukan Jasper ketika perjamuan dimulai. Namun, Jasper dengan mudah menyelesaikan insiden di pintu masuk. Para elit yang dekat dengannya telah lama melupakan kesepakatan mereka saat ini sedang memikirkan manfaat alokasi Praipo yang baru saja mereka terima akan mereka terima di masa depan. Dasar bajingan bangsat anjing, sekelompok udik desa yang berpandangan pendek. William mengutuk pelan. Hei, kemarilah. Saat William diliputi kemarahan, suara seorang pemuda terdengar. Sudah lama sejak seseorang memanggilnya dengan "Hei" yang sederhana. William berbalik dan menatap pria itu dengan tatapan dingin. Pria itu memiliki fitur wajah ganas yang merupakan ciri khas Summerland, dan dia tampaknya seusia Jasper. William mengidentifikasi nama orang ini dari daftar nama eksekutif pendamping Jasper. Orang ini adalah Henry Lau. Della mendengar bahwa Henry berasal dari generasi kedua yang kaya di Summerland. Bibir William melengkung dengan jijik.
Generasi kedua kaya apa yang bisa keluar dari negara terbelakang seperti Summerland? Dia pasti orang desa yang bahkan tidak tahu cara minum kopi, tetapi berpikir bahwa dia adalah seorang bangsawan hanya karena dia memiliki sedikit uang. Aku memanggilmu. Kenapa kau melamun? Henry mengerutkan kening tidak suka. Apakah pelayan hotel di New York begitu kaku? Dia tampaknya tidak memperhatikan tamu mereka meskipun dia jelas memanggilnya. Mengenakan setelan bisnis, William tidak terlibat dalam percakapan dengan siapapun atau makan apapun. Dia hanya berdiri kaku di sudut. Karena itu, Henry salah mengira dia sebagai pelayan hotel. Ada apa? William bertanya, menekan amarah yang membara dalam dirinya. Pergi dan ambilkan aku koktail. Acara seperti ini benar-benar membosankan, kata Henry dengan nada santai. William akhirnya memahami situasi yang dihadapi. Apakah Henry Lau salah mengira dia sebagai pelayan hotel? Kemarahan melonjak melalui dirinya segera ketika dia menatap Henry dengan dingin dan bertanya, apa kau tidak punya kaki? Kau anggap aku apa? Henry mengerutkan kening. Dia semakin tidak sabar. Apa kau ingin tip? Tanya Henry. Dia kemudian mengeluarkan uang dari sakunya dan melemparkannya ke William. Tentu, hari ini adalah hari spesial kakak iparku. Aku lebih suka tidak menyimpan dendam terhadapmu. Aku sudah memberi kau tip. Pergi ambilkan aku koktail cepat, katanya. William menatap uang $10 di tangannya. Dia merasa seperti seluruh dirinya, dari tubuh sampai ke jiwanya, sedang sangat dipermalukan pada saat itu. Aku bukan pelayan hotel, William berkata dengan dingin sambil menggertakkan giginya. Mengapa kau berdiri di sini jika kau bukan pelayan hotel? Henry bertanya sambil menatap lurus ke arahnya dengan pandangan aneh. Dia mengerutkan kening lagi. Apa menurutmu tipnya kurang? Dia bertanya. Kata-katanya menyebabkan William meledak dalam kemarahan. Dia menatap Henry dengan tenang dan berkata, ambil kembali uang sialanmu, dasar monyet babi anjing bangsat Summerland. Siapa Henry Lau? Sebagai salah satu anggota teratas dari generasi kedua yang kaya, yang lain harus berterima kasih padanya atas belas kasihannya jika dia memilih untuk menyelamatkan mereka. Sikap malas William sudah memicu kemarahan Henry. Jika kesempatan ini tidak penting bagi Jasper, Henry sudah menamparkan wajahnya saat itu juga. Begitu William menghinanya, ekspresi mendung terbentuk di wajah Henry. Henry, yang lebih menyukai tindakan daripada kata-kata, mengambil sepotong kue dari piring makanan di meja perjamuan dan melemparkannya ke wajah William tanpa mengucapkan sepatah kata pun. William tidak menyangka Henry akan langsung beraksi. Dia terkejut dengan gerakan cepatnya. Saat itu, Henry, yang diliputi amarah, menendangnya tepat di perut. Meskipun Henry bukan master seni bela diri seperti Julian, dia cukup mahir. Dia telah belajar beberapa gerakan dari Julian, dan juga cukup sering pergi ke gym. Karena itu, tidak mungkin bagi William untuk melawannya. William berteriak keras saat Henry menendangnya. Dia kemudian jatuh dan tergeletak di lantai. Keributan keras segera menarik perhatian semua orang. Tidak seperti di Summerland, para elit dari Wall Street berkerumun di sekitar tempat kejadian dan mulai menonton mereka dengan penuh semangat alih-alih menunjukkan rasa takut atau jijik ketika mereka melihat perkelahian fisik. Jasper juga berjalan mendekat. Ada apa? Dia bertanya. Henry menyeringai lebar pada Jasper dan berkata, idiot ini memanggilku monyet Summerland, jadi aku ingin membuat hiburan untuk jamuan makanmu. Bab 773. Henry mengira Jasper akan menghentikannya, tapi dia malah mengangguk. Dia melirik William dan berkata, lakukan apapun yang kau inginkan, tetapi jangan bunuh dia. Dengan Jasper memberinya lampu hijau, Henry langsung gembira. Namun, mengingat para tamu lainnya juga tertarik oleh keributan itu dan telah mengepung mereka, tidak mungkin Henry bisa berlari dan memberikan beberapa tendangan lagi kepada William sekarang. Seperti yang diharapkan, wakil presiden dari kantor pusat Colossal Investments segera berjalan mendekat. Tuan Lin, Tuan Lau,
Aku yakin pasti ada semacam kesalahpahaman. Wakil Presiden tersenyum kecut. Dia marah dengan tindakan bodoh William, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain membereskan kekacauannya setelahnya. Orang lain mungkin tidak tahu siapa Henry, tapi dia pasti tahu. Jadi, dia tahu bahwa itu akan menghasilkan masalah besar saat William, si bodoh itu, menghina Henry. Sampai taraf tertentu, Wakil Presiden lebih suka William menghina Jasper daripada Henry. Jasper memandang Wakil Presiden dengan tenang dan berbicara dengan nada penuh arti, begitu. Jadi, Wakil Presiden percaya bahwa serangan verbal dan ucapan rasis William kepada mitraku hanyalah kesalahpahaman, kan? Di Amerika Serikat, diskriminasi rasial adalah masalah besar yang disiarkan dengan keras. Oleh karena itu, tepat setelah Jasper berbicara, ekspresi orang kulit hitam di aula, serta Wakil Presiden kulit putih berubah. Orang-orang kulit hitam memandang William dengan jijik, menyebabkan Wakil Presiden merasakan dorongan untuk menendang William 2 kali lagi. Tuan Lin, Tuan Law, tolong percayalah ketika aku mengatakan bahwa Colossal Investments tidak akan mengizinkan perilaku atau pendapat rasis. Aku yakin Tuan William tidak sengaja salah bicara. Kemudian, Wakil Presiden menoleh untuk melihat William yang berlumuran kue di seluruh wajahnya dan memasang ekspresi malu dan kesakitan. Apa yang kau tunggu? Minta maaf sekarang. William menekan amarah yang membara dalam dirinya. Dia tidak mengerti mengapa dia harus meminta maaf ketika dia yang dipukul. Namun, di bawah tatapan menuntut Wakil Presiden, William menggigit lidahnya. Dia tahu meminta maaf adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Tidak apa-apa meminta maaf kepada Henry, dia akan menganggapnya sebagai serangan kecil terhadap martabatnya. Namun, dia lebih baik mati daripada meminta maaf kepada Jasper. Bergeming di tempat, William mengabaikan rasa sakit yang membakar di perutnya. Dia merasa seperti badut, yang saat ini ditertawakan semua orang. Semua ini salah Jasper. William menyalahkan Jasper atas segalanya. Mengambil napas dalam-dalam, William terlebih dahulu meminta maaf kepada Henry dengan membungkuk. Sementara Henry mencibir, William menoleh ke arah Jasper. Aku minta maaf, Tuan Lin. Jasper menerima keadaan menyedihkan William dan berbicara dengan tenang. Sekarang aku memikirkannya, kita teman lama, bukan, Tuan William? Jika ingatanku benar, kau selalu menentangku, bukan, Tuan William? William dengan tenang menjawab, itu urusan pribadi. Mereka tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi hari ini. Apakah begitu? Jasper terkekeh, namun, aku pernah mendengar bahwa kau mencoba mencegah Sena terdaftar secara publik melalui Colossal Investments, Tuan William. Ketika dia mengatakan ini, semua tamu tampak tertarik. Siapa sangka ada cerita seperti itu di balik kejadian hari ini. Ekspresi Wakil Presiden juga berubah dan dia buru-buru menoleh ke Jasper. Bagaimanapun, Tuan Lin, kemitraan kita sekarang berjalan dengan baik, bukan? Aku memiliki keyakinan bahwa kemitraan kita tidak akan memburuk karena faktor eksternal seperti itu.